Yesus, betapa ku rindu memujimu Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekat-Mu. Dan ku memujimu Yesus, kudus dan mulia Engkau Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu. Oh Yesus, haleluya, ku puji Kau Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu Tuhan. Sesuai dari tema dari GBI yang bulan ini adalah bulan keluarga, topik yang akan kita pelajari pagi ini adalah kasih mesra di dalam keluarga. Kenapa harus kasih dan mesra? Emang ada kasih yang gak mesra? Kasih itu harus melahirkan kemesraan. Karena kasih adalah atribut Allah. Dan kasih itu sekaligus undang-undang kerajaan surga. Kalau Allah adalah kasih dan kasih itu atribut Allah, maka kita semua harus saling mengasihi. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi kita ulang. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu nggak pernah dijabarkan sebagai Allah itu adalah harapan. Allah itu adalah iman. Tetapi Allah itu adalah kasih. Ya, memang iman, harap, kasih itu adalah satu kesatuan. Dan yang terbesar adalah kasih, dan kasih ini adalah atribut Allah. Dan fondasi hukum utama kita, ya, yang menjadi undang-undang dasar kerajaan surga itu adalah hukum kasih. Dan kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, itulah hukum yang pertama." Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Kristus ada dua saja. Hukumnya orang Yahudi ada 613, ribet. Dan kalau diperinci ribet urusannya. Tapi kita punya dua hukum kasih saja, dan ini merupakan dasar dari kita berkehidupan. Anda nggak usah diperinci 10 hukum, nggak usah diperinci 613, cukup dua saja. Ya, loh, cukupkah dua itu? Cukup, ya. Kalau perjanjian lama di hukum Taurat itu diperincikan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu. Kita cukup satu, kasihlah sesamamu. Karena dengan mengasihi sesamamu, kamu gak akan nyuri. Dengan mengasihi sesamamu, kamu gak akan godain istri tetangga. Dengan mengasihi sesamamu, kalau jadi pejabat gak akan korupsi. Cukup dua saja. Dan itu adalah dasar dari kehidupan kita. Dan ini, kasih ini harus ada di dalam setiap keluarga Kristen. Suasana dalam keluarga Kristen adalah suasana yang sama yang harus ditampakkan di gereja. Apa suasananya itu? Harus tampak dari saling mengasihi tentu saja. Yang kedua, saling menerima. Kita nggak ada yang sempurna, tapi kita hari demi hari untuk berusaha seperti Kristus. Yang tatanannya adalah kasih. Dan yang ketiga apa? Saling mengampuni.
Ada nggak ibu-ibu di sini yang bapak-bapaknya itu kalau pernah bersalah disimpan terus? Nanti jadi apa nanti? Bayangin kepahitan. Kalau kepahitan biasanya menimbulkan penyakit, macam-macam penyakit. Ada hipertensi, ada kanker. Kenapa? Karena marah yang dipendam menimbulkan jantung dan macam-macam penyakit. Ketika pasangan Anda ada yang salah dan kita mengampuninya, maka kita akan relief. Kita bisa menerima keadaan, bisa mengampuni keadaan, dan di situ ada kedamaian. Ketiga hal ini ada: mengasihi, menerima, mengampuni. Itulah yang harus kita terapkan baik di rumah maupun dalam bergereja. Mengasihi, menerima, mengampuni. Gak ada yang sempurna di antara kita. Ayo coba hari ini saja. Macet dikit, mungkin tadi di jalan kita sudah dongkol, marah, atau mengumpat. Di depan ada orang nyetirnya sembarangan, kita marah-marah. Gak ada yang sempurna. Tapi ketika kita bisa menerima, oh mungkin dia masih belajar nyetir, gitu kan. Kita kan jadi marahnya jadi kurang. Jadi kita mensyukuri apa yang kita punya. Di rumah ada siapa? Gak semua orang itu memiliki kemewahan, luxury. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada yang gak lengkap. Ada yang seorang perempuan hidup harus tanpa suami oleh beberapa sebab. Ada seorang bapak yang hidup tanpa istri oleh beberapa sebab. Entah meninggal, entah bercerai. Kenapa kok ada perceraian? Karena memang hidup kita tidak sempurna. Kadang-kadang anak tidak bisa menerima kepergian bapaknya. Entah kemana, mungkin diambil orang. Tapi di rumah masih ada ibu misalnya. Syukurilah itu. Gak semua orang punya keluarga yang utuh. Kalau kita memiliki keluarga yang utuh dan itu memang tatanan surgawi, pertahankan itu. Tapi seandainya ada di antara kita yang hidupnya tidak penuh, tidak sempurna, perempuan tanpa suami, laki-laki tanpa istri, suami istri tanpa anak, atau anak tanpa bapak, atau anak tanpa ibu. Apapun yang di rumah Anda, syukurilah, itu adalah hartamu. Dari situ engkau akan belajar tentang kasih dan belajar tentang menerima. Ketika engkau bisa menerima, maka ada pengampunan. Jadi untuk tercapainya kebahagiaan adalah saling menerima. Kayaknya nasihat semacam ini kita semua tahu, ya. Tapi sepertinya nasihat semacam ini harus diulang-ulang, ya. Ini harus diulang-ulang. Kita semua tahu deh. Di dalam keluarga itu harus mengasihi. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa harta terbesar kita adalah yang di samping kita ini. Ayo, senggol istrinya, senggol suaminya. Aku mengasihimu mama. Aku mengasihimu papa. Yuk, jangan malu-malu. Ikrarkan ini di hadapan Tuhan di dalam gereja. Aku mengasihimu, engkau harta terbesarku. Jangan malu-malu, ya. Dan pernikahan yang ideal harus saling memberi dan harus saling menerima. Gak ada memberi terus. Dia pun juga berhak untuk menerima kasih sayangmu. Kadang-kadang, ya, ini kan kita bicara keluarga itu tidak selalu perfect. Ada sikap-sikap kita sendiri yang gak perfect. Ya, itu subjektif banget. Bayangkan kalau Anda punya 2 anak. Kira-kira ada favoritisme gak? Yang sulung lebih nurut, lebih manis kalau senyum. Tapi yang kecil ini jutek mulu. Dan membuat bapak ibunya jadi marah. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit favoritisme terdampak. Kepada siapa? Kepada si sulung. Si bungsu yang mukanya jutek terus tambah jutek. Karena ibunya apa? Lebih suka sama si sulung. Si Koko ini enak kalau diajak ngomong. Tapi si adik ini kalau diajak ngomong marah-marah mulu. Dan ibunya selalu marah-marah bicara kepadanya. Dan di situ anak sedikit demi sedikit merasa dirinya tertolak. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada anak di rumah merasa tertolak dari orang tuanya,
dia akan mencari pelampiasan di luar. Bayangkan anak-anak muda yang sering kebut-kebutan di jalan, coba telusuri. Pasti ada sesuatu yang tidak dia dapat di rumahnya, sehingga dia mencari apa? Dia mencari perhatian di luar rumah untuk menjadi jagoan. Jagoan dalam apa? Dalam kebut-kebutan itu tadi atau macam-macam dampak yang kurang baik itu. Nah, kita akan belajar tentang hal ini. Alkitab itu enggak cuman cerita tentang keluarga yang perfect. Dalam KKR kemarin kita sudah mempelajari bahwa Israel tidak didirikan dari keluarga yang perfect. Jadi enggak usah ngimpi. Enggak usah ngimpi Anda punya keluarga yang perfect. Tapi apapun yang ada di rumah Anda harus terima bahwa itulah milikmu. Yang kamu harus pertahankan, yang kalian harus pertahankan. Harus diperjuangkan. Karena ini adalah hartamu. Dan sekali lagi kita akan belajar tentang ketidaksempurnaan yang dicatat di dalam Alkitab dari leluhur-leluhur Israel. Inilah yang saya katakan sebagai Alkitab itu, the Bible is brutally honest book. Alkitab itu jujurnya brutal. Ya. Kalau saya penulis Alkitab yang jelek-jelek saya coret dong. Ya, Yehuda main-main membeli cinta, jangan ditulis. Ya. Dan untung saya bersyukur, saya tidak hidup di dalam zaman leluhur Israel. Kalau saya hidup di zaman leluhur Israel, kejelekan saya bisa-bisa juga ditulis. Nah, dan saya minta dihapus, hapus. Tapi ternyata Alkitab tidak menghapus ketidaksempurnaan ini. Kita akan belajar ya. Orang tua yang memiliki favoritisme kepada anaknya yang lebih dari yang lain, ini pasti menimbulkan problem. Buktinya ada. Kejadian 25 ayat 28. Ya. Pasal 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ini cuman punya 2 anak saja. Ya. Belum lagi yang nanti punya 12 anak itu pun juga ada favoritisme. Ya. Ini Ishak dalam usianya yang 60 tahun dia nunggu-nunggu anaknya itu hadir. Ya, datang kembar. Seneng banget ya. Langsung dapat 2 nih. Tapi kenapa dia tidak dapat mengasihi dua-duanya? Kenapa matanya hanya tertuju kepada Esau? Kenapa? Karena bapaknya ini suka anak jagoan. Maco ya, bisa berburu. Dan si Esau ini seorang pemanah pemburu yang hebat seperti abangnya. Siapa abangnya? Ishak. Ismail. Ismail itu kan seorang pemburu, seorang pemanah yang hebat. Dia melihat ada sosok dari Ismail ini di diri Esau, ya. Nah, tapi kemudian si kembarannya ini karakternya ternyata beda banget. Dia anak yang manis di rumah, ya, yang selalu ngelendot kepada ibunya, ya. Ibunya masak, dia ikut masak, ya. Dan dia disayangi oleh ibunya. Dari sini terbentuk suatu favoritisme, ya. Hati-hati. Mungkin kalau masa kecil itu biasa saja, ya. Kayaknya nggak berdampak hebat, ya. Oke, Esau sama papa, Yakub sama mama, ya kan? Sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi ingat, dampaknya ketika mereka mulai beranjak dewasa. Dan inilah yang terjadi pada keluarga-keluarga hari ini. Dampak itu terjadi ketika mereka sudah dewasa, ketika Ishak itu sudah mulai mau bagi nih warisannya. Ya. Kalau zaman Abraham karena Ismailnya sudah disuruh pergi, ya. Anaknya kan tinggal Ishak 1. Oke, lebih gampang kali ya. Tapi sekarang anaknya 2, ini mesti dibagi dong. Kehadiran 2 putra ini seharusnya menjadi satu senter di keluarga itu. Tapi senternya terbelah, ya. Ishak punya anak 60 tahun. Ya. Dan kemudian
Abraham itu punya anak Ishak ketika dia berumur 100 tahun. Ya, berarti ketika Abraham ini punya cucu, umurnya Abraham berapa? 160 tahun. Abraham mati umur berapa? Ada yang ingat? Sekolah minggu nih, sekolah minggu. 175 tahun. Artinya Abraham ini masih hidup ketika cucu-cucunya itu berumur 15 tahun. Ya, betapa bahagianya, perfect ini keluarga. Ada kakek, ada cucu, semuanya hidup lengkap. Senang sekali. Tapi ketika ada di dalam suatu perpisahan akan bagi-bagi warisan, ibunya mulai berpikir, jangan. Ini kan anak kembar gitu kan. Boleh dong Yakub ini mendapat hak kesulungan, tapi Ishaknya bilang apa? Enggak. Esau dong lebih maco gitu kan. Kesukaannya bapaknya dia gagah. Enggak kayak Yakub yang mungkin lebih dianggap lebih lemah, ya. Enggak semaco kakaknya. Akhirnya apa? Ibunya, kalau nanti Esau dapat hak kesulungan, nah di masyarakat Semit itu kesulungan itu mendapat 2 bagian. Anak yang setelahnya mendapat 1 bagian saja. Jadi kalau punya 2 anak, ya, harta itu dibagi 3. Ya, yang sulung dapat 2 bagian. Terus yang bungsu ini dapat 1 bagian oleh Ribka. Enak aja. Ya. Jangan itu. Esau itu walaupun dia lebih gagah tapi dia pemboros. Dia dikasih duit nanti hilang. Kalau Yakub ini orangnya pinter, dia pinter berhitung, dia pasti bisa mengembangkan usaha bapaknya jauh lebih besar. Itu pikirannya Ribka, ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian suaminya ditipu sendiri oleh si istri ini. Oleh apa? Warisan. Betapa banyak di antara kita hari ini, ya. Bapak emak belum meninggal, harta minta dibagi. Alasannya apa? Supaya nanti kalau mama papa meninggal nanti kita jangan berantem. Padahal di situ sudah berantem, ya kan? Betapa banyak dari hal-hal ini tercipta gara-gara warisan. Alkitab juga begini. Loh. Ini kan orang yang kita sebut memiliki kualitas kenabian, tapi keluarganya kok nggak sempurna. Itulah manusia. Ya, dan kita harus belajar dari ketidaksempurnaan ini sebagai suatu hal yang warning. Jangan melakukan seperti Ribka dan Ishak yang memiliki favoritisme. Karena favoritisme itu selalu membelah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ibunya nyuruh si anak kesayangannya ini pura-pura jadi Esau. Dan sebelumnya Yakub kita tahu sudah menipu kakaknya, ya. Kamu lapar, enak aja lapar, harus bayar. Bayarnya pakai apa? Hak kesulunganmu jual ke aku, ya. Kayaknya ini sudah legal, sudah ada terjadi transaksi, tapi kita tahu di situ Yakub memanfaatkan keadaan Esau yang sembrana, ya, sembrana, ya. Menjual hak kesulungannya itu hanya karena keinginan perut. Ya, dan ini tidak berkenan di hadapan Allah. Gara-gara keinginan perut, dia jual hak kesulungannya. Nah, akhirnya terjadilah penipuan itu. Singkat cerita, apakah ibu dan anak, ya, Ribka dan Yakub ini akan bersama seterusnya? Apakah dengan siasat itu mereka akan bersama seterusnya? Ternyata enggak, ya. Justru ketamakan itu memisahkan. Apa yang terjadi ketika bapaknya tahu anaknya itu menipu dan si kakak ini marah. Kamu menipu, aku mau bunuh kamu. Ketika Esau marah, kemudian cepat-cepat Yakubnya diungsikan ke Haran. Nah, ketika si anak kesayangan ini diungsikan ke Haran, apakah ibu yang dulunya itu tertambat terus dengan anak kesayangannya, apakah bersama terus? Enggak kan? Terpisah. Bahkan sampai akhirnya apa? Ribka harus mati tanpa kehadiran anak kesayangannya.
Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, favoritisme bukan menyatukan, tetapi justru memisahkan. Dan pagi ini kita belajar tentang ketidaksempurnaan ini. Jangan sampai ada di rumah Anda masing-masing, ya. Kalau Anda dikaruniai 2 anak, cintailah mereka harus setara, ya. Kalau Anda punya 3 anak, cintailah mereka sama rata, ya. Jangan ada satu di antara mereka yang merasa tertolak. Kalau mereka merasa tertolak, apa akibatnya? Cari perhatian di tempat lain yang dimana bapak ibunya tidak dapat mengawasinya lagi. Dia menjadi liar. Dia bisa menjadi terhilang. Nah, tadi saya bicara tentang cinta yang memang harus diterapkan di semua keluarga. Apapun yang Anda punyai, Anda punya anak 1, syukurilah. Apapun yang Anda punyai, Anda hidup dengan seorang anak tanpa suami, syukurilah. Berdoalah, mungkin suatu saat suami Anda kembali, ya. Kalaupun suami Anda dipanggil oleh Tuhan, tetap syukurilah Anda memiliki putra. Jadi apapun yang ada di rumah Anda, tempatkan mereka sebagai harta terindah yang Tuhan berikan kepada Anda. Tepuk tangan untuk Tuhan bahwa Anda dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang saya akan bicara tentang opposite dari cinta itu. Ternyata di perjanjian baru, Tuhan Yesus itu mendobrak tentang cinta itu. Tuhan Yesus yang seharusnya mengajarkan kasih. Dan kita tadi sudah belajar bahwa kasih adalah undang-undang kerajaan surga. Tapi apa yang terjadi kalau Anda membaca Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Ya. Ini adalah paradoks dan membuat kita nggak ngerti kenapa Yesus mengajarkan seperti ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku." Saya tanya Pastor Esra sayang mama? Sayang. Pastor Esra sayang istri? Sayang. Pastor Esra sayang Dev? Sayang. Wah, gak cocok dong dengan ajaran Yesus. Wow, apakah ini? Nah, inilah yang saya sebut berkali-kali di dalam kelas saya atau di dalam saya menyampaikan firman. Di Alkitab itu ada lost in translation. Ada makna yang terkikis gara-gara terjemahan. Benar nggak sih Yesus ngajarin benci? Apa yang dimaksud benci di dalam Alkitab ini? Kayaknya nggak mungkin deh. 10 hukum Tuhan aja nulis apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Berarti ini melanggar dong hukum Taurat. Apakah ini melanggar? Nah, kita harus melihat bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi yang bicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Ya, bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu adalah bahasa yang serumpun. Ya, kalau kita ke Malaysia, walaupun yang di sana bahasa Melayu, kita bahasa Indonesia, kita sama-sama ngerti karena bahasanya serumpun. Jadi bahasa Aram maupun bahasa Ibrani itu bahasanya serumpun. Nah, kata benci dalam bahasa Ibrani itu sane. Ya, yang ditulis oleh Rasul Lukas di sini dalam bahasa Yunani miseo. Nah, kata sane atau miseo itu artinya loveless, in the matter of choice, ya, kurang mengasihi dalam suatu pilihan. Nah, kalau kita memahami makna benci dalam artian kurang mengasihi dalam konteks pilihan. Nah, jadi kalau kita
membaca Lukas 14 ayat 25 sampai 26 ini, apa sih maksud, konteks yang dimaksud Yesus itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan benci atau sane atau misio di sini? Misio di sini adalah loveless. Misalnya seperti ini, ya. Anda punya pilihan, ya. 2 kandidat, ya. Yang satu pinter bicara, tapi kerjanya agak lemot, ya. Yang satu itu kerjanya cepat, tapi kalau ngomong kurang pinter. Ini dalam pilihan milih pegawai. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana dalam konteks pilihan ini? Kalau dia dalam urusan marketing, mungkin Anda akan pilih yang pinter bicara. Dan Anda menyukai yang pinter bicara di sini. Inilah yang dimaksud love, dan yang kurang pinter bicara itu Anda yang dimaksud itu sebagai benci, kurang mencintai. Kenapa? Karena nanti yang kurang pinter tapi kerjanya cepat itu nanti biar aja. Nanti dia misalnya kalau catering, dia nanti kerjaannya di dapur, gitu kan. Nah, yang satu yang pintar ngomong ini dia nanti di marketing. Jadi itu adalah konteks pilihan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dan dia tidak lebih memilih bapaknya, atau lebih memilih istrinya, atau lebih memilih saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, dia tidak layak menjadi muridku. Apa maksudnya di sini? Konteks hari ini, betapa banyak orang itu ganti agama gara-gara pernikahan, bukan? Ya. Nah, itulah yang dimaksud Yesus. Misalnya, seorang pemuda namanya Christian suka sama seorang Muslim, misalnya ini dalam contoh ya, karena kita ada di Indonesia yang ada di kehidupan beragama. Nah, jadi misalnya begini, kemudian si Christian ini datang ke rumah si cewek yang beragama lain ini, ya, terus ada satu syarat dari si calon mertua ini, kamu boleh menikahi dia, tapi kamu harus berubah keyakinan. Nah, disinilah Anda dipertanyakan. Anda mau pilih istrimu atau pilih Tuhan? Ada juga loh suatu keluarga ya yang dimana Kristennya itu belum Kristen bener. Tiba-tiba suami bertobat. Kemudian dia belajar firman Tuhan terus. Dan si istrinya belum bertobat. Dan ngerasa sandiwara. Betapa banyak ibu-ibu ya yang tiba-tiba ada perubahan di suaminya. Kadang-kadang menemui keadaan yang demikian, bukan? Mungkin juga tiba-tiba ibu-ibu dalam pernikahannya selama 20 tahun menjengkelkan hati suaminya. Benar gak? Ya kan? Tiba-tiba si ibu ini rajin persekutuan. Sehingga dia lupa masak. Ya, lupa masak. Kemudian suaminya marah-marah, gara-gara kamu ke gereja terus, gara-gara kamu ke persekutuan terus, kamu jadi lupa masak buat aku. Udah, mau pilih Tuhan atau mau pilih aku? Mau pilih yang mana? Nah, jadi disinilah konteks pilihan, membenci dan mengasihi. Jadi dalam sastra Ibrani ada yang namanya sastra paralelisme. Jadi A atau B, mau pilih yang mana? Dalam konteks pilihan ini, seorang ibu, seorang istri, dia mau memilih suaminya atau tetap ikut persekutuan. Maka kalau dia menjadi istri yang baik, dia harus dapat mengatur waktu. Aku mau pilih Tuhan. Dia tetap suamiku tapi aku mau pilih Tuhan. Maka dia akan masak sebelum pergi ke persekutuan. Simple. Ya, itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika bicara kamu mau pilih bapakmu, pilih anakmu, pilih istrimu, atau pilih ibumu, selain daripadaku kamu gak layak. Kalau favoritismemu itu hanya ke istri, hanya ke keluarga, dan kamu meninggalkan aku gara-gara keluarga, gara-gara calon mertua,
maka engkau tidak layak menjadi muridku. Ya, jadi seperti inikah juga yang dimaksud di dalam Roma 3 ayat 13 sampai 16. Tadi kita sudah menyinggung tentang kehidupan keluarga Ishak, yang dimana dia punya dua putra, satu Esau, satu Yakub. Ya, kita baca Roma 9 ayat 13 sampai 16. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, dalam pikirannya orang Indonesia, atau kita baca dalam bahasa Inggris, dalam pikirannya orang Eropa atau orang Amerika, kok Allah gak terima dibilang gak adil? Bahkan Paulus sendiri bilang mustahil. Karena makna kata benci di sini itu berbeda dengan yang dimaksud oleh orang-orang Semit. Yang dimana benci di sini adalah loveless in the matter of choice. Jadi kurang mengasihi dalam suatu pilihan, mau pilih A atau pilih B. Nah, kalau Tuhan tidak memilih Esau, itu artinya Tuhan benci Esau. Kalau Tuhan memilih Yakub, itu artinya Tuhan mengasihi Yakub. Tapi bukan berarti benci seperti bencinya bahasa Indonesia. Kalau kita benci dalam bahasa Indonesia apa? Benci. Ya, benci. Itu bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Ibrani sane ini adalah loveless. Ada bahasa Ibrani yang khusus untuk mengatakan benci, dendam, kesumat, itu pakai katanya itu bukan sane tapi ta'af. Benci. Muak, nah itu ta'af, bukan kata ini. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan lost in translation. Jadi kalau kita membaca ayat dengan, wah ini kayaknya ada yang gak benar deh Yesus ini, masuk ngajarin benci gitu kan. Tapi ternyata itu salahnya di mana? Salahnya di terjemahan, bukan salah terjemahannya tetapi makna yang terkikis. Contoh. Bahasa Indonesia pun kalau di bahasa Inggris kan itu juga bisa bermakna kurang terkikis. Demikian pula ketika bahasa Ibrani diindonesiakan, bahasa Yunani diindonesiakan, maknanya bisa terkikis dan maknanya bisa bermakna nggak sama. Kenapa? Bukan salah terjemahnya tapi lost in translation. Nah dari sini kenapa kok Tuhan itu pilih Yakub bukan Esau? Dan ini dilihat dari perangainya. Mosok gara-gara perut saja sampai jual hak kesulungannya. Berarti orang ini memiliki suatu nafsu yang tidak dapat ditahan sehingga dia tidak layak menjadi pemimpin. Ya, dalam KKR kemarin kita juga melihat dalam sisi kesalahan masa lalu Yehuda itu jelek, jauh lebih jelek daripada Yusuf. Tetapi nilai dari Yehuda yang mau bertobat dan berbalik secara penuh, itulah yang membuat dia layak menjadi pemimpin. Demikian juga Daud. Ya, Daud gak sempurna, pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tetapi dalam pertobatannya dan pertobatannya itu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tidak salah memilih dia bahwa di jalurnya Daud kemudian hadir Sang Mesias di situ. Di sini Allah selalu menghargai sebuah pertobatan. Jadi di sini Esau tidak dipilih karena dia tidak tahan uji, ya. Ketidaktahanan uji itu membuat Allah harus memilih Yakub daripada Esau. Bukan berarti Allah itu menjadi jijik dengan Esau, bukan. Jadi benci di sini adalah loveless, ya. Nah, apakah kalau Tuhan Yesus berkata Matius 10 ayat 37 sampai 39, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa anaknya laki-laki atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya dan kehilangan nyawanya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi di sini Anda tahu
tentang pemilihan itu dikaitkan dengan apa? Pemikulan salib. Kalau engkau lebih memilih keinginan mertuamu yang menyuruh engkau pindah agama, ya, dan engkau tidak mau memikul salib demi aku, kamu tidak layak menjadi muridku. Kalau kamu lebih memilih suamimu yang rewel gara-gara kamu pergi ke persekutuan, gak dimasakin, kamu tidak layak menjadi muridku. Jadilah istri yang baik tetap walaupun mengikut Tuhan. Jadilah suami yang baik yang tetap walaupun engkau menjadi pengikut Tuhan. Nah, jadi demikianlah Tuhan Yesus meminta suatu porsi yang lebih dari kemelekatan Anda kepada keluarga yang paling engkau kasihi. Jadi konteks di sini yang Tuhan Yesus tuntut adalah kemelekatan. Jangan engkau kehilangan iman gara-gara keluarga. Ya, kalau engkau beriman, bawalah keluargamu datang kepada Yesus. Nah, jadi di sini konteks mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga, konteksnya apa? Bahwa engkau jangan meninggalkan Tuhan gara-gara keluargamu, ya. Dalam pemuritan Yesus Kristus terhadap 12 muridnya, mereka hari demi hari ikut Tuhan. Mereka meninggalkan anak istri mereka, ya. Mereka meninggalkan keluarganya untuk 3,5 tahun dimuridkan oleh Yesus. Dan apakah murid-murid Yesus ini diajar untuk menelantarkan keluarganya? Adakah keluarga dari salah satu Rasul Kristus ini yang terlantar? Ternyata tidak. Kita punya buktinya di mana? Di mana kira-kira? 1 Korintus 9 ayat 5. Dan ini menjadi suatu bukti bagi kita bahwa ternyata walaupun awalnya mereka harus mengikut Kristus 3,5 tahun untuk dimuridkan secara khusus, hidup bersama-sama dengan Yesus setiap hari, Yesus kemana saja mereka mengikuti. Tapi apakah keluarga mereka ditelantarkan? Ternyata Tuhan memelihara mereka, dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga, ya. 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain, ya. Jadi bukan cuma satu rasul, tapi rasul-rasul yang lain. Dan saudara-saudara Tuhan, siapa saudara-saudara Tuhan? Di antaranya kan Yakobus dan Kefas. Artinya di sini Yakobus dan Kefas dan murid-murid yang lain pada perjalanan kerasulan mereka berkeliling ternyata bawa istrinya, dan mereka tidak meninggalkan keluarganya. Dan itulah priority. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka harus dimuridkan. Mereka meninggalkan keluarganya untuk dimuridkan sementara waktu saja. Setelah itu mereka tetap menempatkan dirinya sebagai apa? Kepala keluarga, sebagai suami. Dan Anda ingat, ada satu lagi warning, ya. Jadi supaya kita jangan bingung dengan pengajaran Tuhan Yesus ini yang katanya suruh benci anak, istri, suami, ya. Atau bahkan orang tua. 1 Timotius 5 ayat 8. Jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, ya. Sanak saudara, seisi rumahnya adalah keluarga intinya. Orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang beriman. Jadi makanya kalau belajar Alkitab itu harus holistik. Nggak bisa comot satu ayat kemudian diperdebatkan. Jadi kita harus lihat konteksnya. Apa sih konteks benci itu? Konteks benci adalah konteks pilihan. Anda harus tetap melekat kepada Kristus. Kalau Anda melekat pada Kristus, bawa istrimu, bawa suamimu, bawa anak-anakmu, bawa bapakmu, bawa ibumu untuk sama-sama melekat dengan Kristus. Dan engkau menjadi layak menjadi murid-murid Kristus. Karena jikalau Anda menelantarkan, Anda lebih buruk daripada orang murtad.
Ada janji di sini. Jika Anda melekat pada Kristus, bawa seluruh isi keluargamu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi demikianlah dalam minggu pagi ini kita menghayati makna kasih yang adalah undang-undang dasar kerajaan surga. Meskipun kita diajari untuk membenci yang satu untuk lebih mengasihi yang lainnya. Bukan dalam artian benci, jijik, tapi dalam urusan pilihan. Mana yang menjadi prioritas. Bapak-bapak harus memprioritaskan Tuhan dan bawalah isi seluruh keluargamu datang kepada Kristus. Dan itu menjadi janji kita. Ada amin di sini? Amin. Kita berdoa. Yesus, betapa ku rindu memujimu Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekat-Mu. Dan ku memujimu Yesus, kudus dan mulia Engkau Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu. Oh Yesus, haleluya, ku puji